jadi kandungannya Sri hilang karena persugihan. Sakit, Bu. Yo sakit. Sakit, Bu. Kok ada tali pusar bayi dalam centongnya, Mas? Suara nangis bayi. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda dalam Catatan Hati Perempuan. Ruang berbagi kisah dan tempat menemukan kekuatan di balik setiap luka yang terpendam. Pemirsa, ada harga yang harus dibayar di balik kekuatan yang tak wajar. Untuk keberuntungan dan kebahagiaan yang datang secara tiba-tiba, seringkali ada nyawa yang harus dikorbankan. Tumbal. Bukan mitos, tetapi realita yang ditutup rapat-rapat. Seperti yang dialami oleh narasumber kita. Seperti apa kisahnya? Mari kita langsung undang Mbak Sri. Mbak Sri. Apa kabar Mbak? Silakan duduk. Mbak Sri, terima kasih sudah hadir di sini mau membagikan kisahnya kepada para pemirsa. Apakah kamu sudah siap? Ya, insya Allah saya siap. Silakan Mbak. Kejadian ini bermula saat suami saya masih jadi penjual bakso keliling. Saat itu saya sedang hamil 5 bulan. Sebagai ibu rumah tangga, saya ikut sedih karena dagangan baksonya selalu sepi. Sepinya kenapa Mbak? Mungkin karena banyak saingan, Mbak. Makanya susah cari pelanggan. Tiap pulang jualan, suami saya selalu kelihatan gusar. Dia bilang bingung, harus nyari uang kemana lagi buat persalinan. Sampai suatu malam, tiba-tiba ada kejadian aneh menimpa saya. Kejadian aneh apa Mbak? Sakit, Bu. Yo sakit. Tenang dulu. Sakit, Bu. Jangan sakit. Itu Bu Bidannya lagi nolongin kamu. Ini aneh loh Bu Ratno. Kandungan Sri kan baru 5 bulan. Tapi kontraksinya kok begini ya? Kan belum waktunya lahiran. Sri. bakso. Duh, daganganku cek akeh meneh. Kayak bakal hujan gede iki. Badai. Sri, ngopo toh? Sadar. Sri. Mending aku pulang aja daripada aku kejebak hujan. Daganganku. Sri ngopo toh? Sri sadar toh? Sebentar ngopo toh? Toh. Bayinya hilang, Bu. Perutnya. Bayinya, Bu. Perutnya nggak ada apa-apa. Nggak ada ya pendarahan. Maksudnya Nggak ada janin juga yang keluar Bu. terus bayinya di Saya juga nggak ngerti Bu. Bayinya, Bu. Bayiku hilang.
Au. Hah? Astagfirullahaladzim. Au. Perut aku. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim ya Allah, daganganku. Bu Bidan, kamu ini bisa nolong apa enggak sih? Hah? Kayak gini aja nggak tahu apa yang terjadi. Nggak becus ini. Bisa, Bu. Benar ya. Kamu ini tuh bidan gadungan kayaknya. Nggak becus. Udah keluar aja, keluar. Sana. Nggak becus. Hah? Wes, sana. Wah. Nggak becus gitu. Ah. Bu Bidan. Bu, tunggu. Bu. Kok kayaknya bidannya buru-buru banget ya? Wis toh, Sri, ojo nangis. Apa toh? Oh, no. Mas, bayinya hilang. Bayiku hilang. Bayiku hilang. Sri. Mana anakku, Sri? Hah? Nah, ini Sri anakku, Sri. Hah? Sri. Jawab. Kemana anakku, Sri? Kemana? Gak tahu, Mas. Tadi perutku sakit banget. Terus tiba-tiba perutnya kempes. Nggak mungkin bayinya kau anak. Nggak mungkin, Sri. Kok iso, Sri? Iya, iso. Ibu perhatiin ya, wong istrimu ini kalau makan apa aja dimasukin. Gak dipilih-pilih. Makanya bayinya bisa mati di dalam itu. Sri. Barasin ibu bilang. Kamu mami ngawur, Sri. Enggak, Mas. Enggak mungkin aku mamnya gak bener, Mas. Aku jaga betul bayi kita tuh, Mas. Wis toh. Santai. Toh kalian masih bisa bikin anak toh. Ya. Santai. Kok bisa janinnya mendadak hilang? Iya, Mbak. Dan saya mengalaminya. Lalu Mbak, setelah kejadian itu, apa yang terjadi? Sejak kejadian itu, saya sering merasakan keanehan di rumah. Mas? Mas Tarno? Mas? Kamu di mana tuh, Mas? Mas? Kayak gitu. Bu. Iku duit sekondi, Bu. Kamu jangan bilang siapa-siapa. Sama istrimu pun jangan. Bu. Enggak, ini duit sebanyak ini dari mana, Bu? Ini duit persugihan. Jadi janin yang ada di kandungannya Sri hilang karena ini, Bu. Kamu mau rumah ini dilaknat? Ibu tuh gak mau lihat kamu hidup terus-terusan melarat kayak gini. Istri kamu hamil, terus jualan kamu nggak laku. Hidup kita kayak pengemis. Dia nggak mau. Makanya ibu minta bantuan sama Ki Darwo, teman lama almarhum bapakmu yang terkenal sakti itu. Dia mau bantu. Bu, tapi caranya nggak mesti kayak gini, Bu. Wis
Ikutin aja apa kata ibu. Masalah Sri, nanti juga kan bisa hamil lagi. Ya toh? Wis toh? Oke. Kamu, oke, tak tambahi. Ambil toh. Ini duit beneran. Mas, kamu masak kuah bakso ya? Kok airnya warnanya merah? Warna darah? Sri teriak-teriak, banting-banting. Hah? Apa? Itu Bu, airnya, kuahnya kayak darah. Darah. Mana? Mana darah? Lihat. Gak ada darah normal gitu. Tuh. Bener tadi aku lihat kayak darah Bu warnanya. Jangan-jangan kamu itu udah mulai gak waras. Yo, gara-gara janinmu hilang. Orang pening gini dibilang darah. Astagfirullahaladzim Bu. Meskipun aku tuh masih sedih karena kehilangan anakku, tapi aku masih waras Bu. Ibu jangan udah aku kayak gitu. Kalau kamu waras, terus kenapa kamu bilang di kuahnya tuh kuah darah? Oh, jangan-jangan mata kamu itu bermasalah. Ya udah, maaf Bu. Aku salah. Ya iya. Bu, Sri, ada apa ini kok? Gila istrimu. Bilang katanya kuah bakso buatanmu itu darah. Mana? Ibu cek nggak ada, normal gitu. Oh, ngawur. Awasin istrimu tuh. Malah nggak bisa gila. Nah, sekalian cek matanya. Bermasalah. Sri, kamu tuh kenapa sih? Nek di kandangnya ibu kok jawabnya ngeyang ngono? Bukan gitu Mas. Tapi aku bener kok Mas. Tadi aku tuh lihat airnya tuh kayak warna darah. Makanya aku tuh kaget. Ya udah, maaf kalau emang gak berkenan. Aku mau ke kamar dulu. Seto. Itu yang mbok sekalian kamu beresin, ya kamu tambahin bumbune. Habis gitu nek wis mendidih, wis umek, mbok tambahi cemplungi bakso nih. Sekalian mesisan kayak no sambelnya. Mas, gak bantuin aku tah? Sri, kamu kan tahu toh, aku iki capek banget. Wis. Sikap Mas Tarno jadi berubah. Dan ibu saya, ibu mertua saya, selalu nyalahin saya. Apapun yang terjadi di rumah, saya yang selalu disalahin. Aduh Mbak, pasti berat banget kondisinya seperti itu. Apakah perubahan sikapnya Mas Tarno ini mulai sejak kejadian janin itu Mbak? Iya, sejak itu semua mulai berubah. Saya merasa rumah ini nggak sama lagi. Maksud Mbak, berubah bagaimana? Sejak saya sering merasakan keanehan di rumah. Tiba-tiba Mas Tarno punya banyak uang. Dia nggak lagi keliling jualan bakso. Tiba-tiba buka kios sendiri di rumah. Dan Mbak nggak tahu asal uang itu dari mana? Mbak lagi Mbak. Silakan, monggo, monggo, monggo. Monggo Mas. Yo. Waktu lagi jualan, kasih senyum. Ramah dikit gitu loh. Jangan kaku gitu. Gimana mau laku? Ya Bu, maaf. Dok, Ya Mas. tolong ini mangkok kamu antri ke sana ya. Oh ya. Tinggal kasih kuahnya ya Mas. Iya, tambahin aja dikit. Cepet toh.
sih teriak-teriak kayak gimana? Hah? Enak loh. Benar, Bu. Maaf ya, Mbak, Mas. Iki mantu saya memang agak-agak lagi capek. Harap maklum, soalnya dia habis kehilangan bayi. Maaf. Moga dilanjut makannya ya. Maaf. Ini toh. Bu. Kamu ini maunya apa sih? Bikin malu keluarga sendiri di depan orang-orang banyak. Maunya apa kamu? Tapi aku nggak bohong, Bu. Aku beneran lihat dalam centangnya tuh ada tali pusar merah. Bu, Kamu lagi ya? Jangan ngomong aneh-aneh di rumah ini ya. Paham kamu? tapi aku lihat sendiri, Bu. Aku waras, aku malu. Bener-bener kamu ya. Kamu tuh ya bener-bener ya. Mantu udah waras. Hah? Udah janin kamu hilang. Sekarang kamu ngomong aja. Hah? Ngomong darah, tali pusar segala. Hah? Ingat ya. Kalau kamu teriak aneh-aneh lagi, saya bakalan bikin kamu hilang beneran. Saya benar-benar lihat keanehan di kios bakso suami saya, Mbak. Tapi ibu mertua dan Mas Tarno nggak percaya. Mereka malah bilang saya... Lampunya kenapa nih? Basri? Loh, Basri! Kru! Tolong dong dicek ini lampunya kenapa? Dada, maaf, ini lagi ada gangguan teknis, Mbak. Tadi narasumber saya kemana? Kok tiba-tiba lari keluar? Saat ini narasumbernya ada di ruang tunggu, Mbak. Maaf, ini narasumbernya lagi ada trauma kegelapan. Jadi kita amanin dulu ya, Mbak. Oke, gini. Kamu coba bujuk dia ke sini, katakan lampu akan segera nyala. Iya, baik. Dia aman kok di sini, dia tenang. Ya, kita coba rayu dulu ya, Mbak. Ya. Lampunya pastikan segera nyala ya. Sebentar, Mbak. Oke. Pemirsa, kami mohon maaf atas kesalahan teknis ini pemirsa, tapi yang perlu kita perhatikan juga adalah kondisi narasumber kita. Sepertinya dia memiliki suatu trauma yang sangat besar terhadap kegelapan. Ini bisa diketahui juga sebagai PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa orang itu gila, ini adalah suatu trauma. Semoga dengan dia mengungkapkan kisahnya bisa menjadi sebuah terapi bagi dia untuk bisa kembali tenang. Mohon bersabar ya pemirsa. Minum dulu, Mbak. Silakan, Mbak. Maaf ya, Mbak. Maaf ya, Mbak. Udah tenang, Mbak. Aman kok Mbak di sini, Mbak. Gimana, Mbak? Udah baik kan? Udah enakan, Mbak? Mbak udah siap untuk balik ke studio lagi? Oke, dibantu ya, Mbak, sama saya. Kru, sudah ada? Sri, udah tenang Mbak Sri, kamu duduk aja, duduk dulu yuk. Duduk, tenang Mbak, aman, kamu aman sini. Tenang. Mbak tadi cuma kesalahan teknis Mbak, tidak ada apa-apa Mbak, kamu di sini aman. Tidak ada hal gaib di sini. Kamu percaya ya Mbak ya, kamu tuh mengalami suatu guncangan yang luar biasa. Kamu kehilangan anak kamu Mbak, wajar, sangat wajar jika kamu stres, kamu trauma seperti ini. Apakah kamu masih bersedia menceritakan Mbak? Saya akan melanjutkan cerita saya, Mbak. Oke, baik Mbak. Jadi selain itu Mbak, ada kejadian apa lagi yang aneh yang menimpa kamu? Saya kembali dihantui hal yang menyeramkan, Mbak. Nangis bayi.
Yang apa toh? Aku harus dimandiin pakai kembang segala. Ya supaya dagangan kamu makin rame, makin banyak yang suka. Tapi ibu curiga sama keanehan yang dilihatin sama si Sri itu loh. Mungkin itu tanda ya kalau si makhluk itu minta tumbal lagi. Nanti malam, yo, kamu tidur sama istri kamu bikin anak, ya. Biar cepet hamil lagi itu si Sri. Mas Tarno. Mas, aku dengar suara tangisan bayi di kamar. Nah itu dia, makanya kamu tenang aja. Ini, ibu udah mandiin suamimu sama air kembang 7 rupa. Biar kamu gak bisa lihat yang aneh-aneh lagi. Ya, mungkin aja itu kiriman. Kan banyak orang yang iri, Sri. Iya Sri, aku juga nggak mau kamu dihantui dengan ketakutan seperti itu lagi. Ya wis toh. Nih. Jangan lupa apa yang ibu bilang tadi. Langsung biar cepat. Ya. Iya Bu. Ya. Ya udah, sekarang kita masuk ke kamar yuk. Iya. Iya, Mas. Langsung ke kamar ya. 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 Kamar, yuk. Sebenarnya Mbak, saya udah mulai curiga ke suami saya dan ibu mertua. Tapi entah kenapa, tiap saya mau ngomong, mau nanya, mereka tuh bisa banget bikin saya ragu sama perasaan saya sendiri. Jadi mereka tuh berhasil meyakinkan kamu dengan menggunakan kata-kata. Begitu, Mbak? Iya Mbak, kata-kata mereka itu bisa bikin saya yang merasa bersalah Mbak. Saya terlalu sensitif Mbak. Akhirnya saya yang percaya lagi. Padahal Mbak, kamu diam dan menerima ini semua. Padahal kamu kan meyakini ada yang aneh. Iya kan? Iya Mbak. Hingga akhirnya saya kembali lagi hamil. Sri, Mas, mukamu kok pucat banget? Kenapa? nggak apa-apa. Aku cuman mual-mual aja dari tadi pagi. Tapi udah semingguan sih, Mas. Aku kayak bening, mual gitu loh. Apa kamu lagi hamil? Kayak aku hamil. Bu, Ibu, Bu. Apa? Apa? Ini Bu, Sri kayaknya hamil lagi Bu. Terus, kalau kamu hamil, berarti kamu nggak mau bantu suamimu lagi gitu? Enggak, Bu. Sri tetap bantuin Mas Tarno kok. Ya wis, lanjut beres-beres. Oke, ditata. Nah, ya. Ingat, kehamilan istri kamu itu buat tumbal. Iya Bu, aku paham. Wis, ibu mau pasar. Yo. Iya, Bu. Sri. Ibu, kamu itu kalau nyapu jangan ngasal. Lihat tuh masih kotor. Yang ada pelanggan datang beli. Ulangin lagi. Yo. Ya, Bu, ntar Sri sapuin lagi. Yo.
yo, tak beresin dulu kamarnya. Loh, iki bau apa toh? Kok busuk banget? Ada yang disembunyiin sama ibu di sini. Ya Allah, baunya kayak bangkai. Astagfirullah. Ini tali pusar. Astagfirullahaladzim, Mas. Kok ada tali pusar bayi dalam centongnya, Mas? Inikah yang aku lihat di centong waktu itu? Kenapa ada tali pusar busuk di kamar ibu? Atau bisa jadi ini ada hubungannya sama janinku yang tiba-tiba hilang waktu itu? Dari mana semua uang ibu? Sementara aku sama Mas Tarno dulu makan pun susah. Ya Allah, lindungi aku. Jangan sampai ketahuan. Bu, Apa toh? Bu, di depan ada orang nawarin aku buat jualan di acara nikahan, Bu. Ya iyalah, pastinya berkat persugihan tunggal kan? Sadar atau tidak kau lakukan itu. Kau lumbai cinta bayi. Ya Allah, jadi ini semua nyata. Iya juga sih, Bu ya. Kok ya semenjak pesugihan itu semuanya sekarang jadi ramai, Bu. Jadi banyak yang nawarin kerjaan. Ya makanya, ngapain juga ngarep punya anak. Mau punya anak tapi hidupnya masih ngutak beras. Gimana toh? Jadi kamu pilih mana, Tarno? Anak? Apa kaya raya? Ya jelas aku pilih jadi orang kaya, no, Bu. Gitu. Bagus, itu namanya. Bu, temenin aku ya buat temenin orangnya. Ya wes, ayo. Ku ingin bahagia walau tanpa kamu. Kamu kenapa nggak negur suami sama ibu mertua kamu saat itu juga sih, Mbak? Tadinya saya mau langsung marahin mereka. Tapi nggak tahu kenapa saya memilih untuk tetap tenang. Mungkin karena saya saat itu masih memikirkan keadaan hamil dan takut mereka bakal menyakiti saya. Iya, Mbak. Tapi kan takutnya akan terulang kembali kejadian seperti ketika kamu hamil yang pertama, Mbak. Iya, Mbak. Saya juga kepikiran itu. Sebelum mereka menumbalkan bayi saya terlebih dahulu melakukan sesuatu. Melakukan apa, Mbak?
Ibu tega. Ibu numbalin cucu ibu sendiri cuma buat kekayaan. Diam kamu ya, jangan sembarangan ngomong. Anak itu belum lahir dan belum ada apa-apanya. Tapi itu darah dagingku, Bu. Nyawa yang ibu buang cuma buat karena rakus. Sri, saya bilang serahkan kotak itu. Kamu udah tahu apa-apa. Jangan campuri urusan ini. Serahkan kotaknya. Cukup, Bu. Aku gak akan pernah biarin ibu. Ibu pakai nyawa anakku cuma buat kekayaan kotor ini. Sri! Nana! Kejar istri kamu itu! Sri. Gak apa gue? Kamu tega, Mas. Kamu nukerin anak kita cuma demi kekayaan kamu sama ibu kamu. Apa tuh maksudnya? Aku nggak ngerti maksudnya apa. Ambil kotak itu. Dia ambil kotak ritual. Cepat, ambil. Kotak? Sri, balik no kotaknya. Kamu nggak ngerti apa-apa, Sri. Justru karena aku ngerti, Mas. Makanya aku gak mau kalian tumbalin anak aku lagi. Kamu jangan maksa aku untuk berbuat kasar, Sri. Enggak. Kembalikan kotak itu. Kembalikan. Enggak. Bu Sri, berhenti Bu. Lihat Sri gak? Barusan dia pergi dari rumah. Dia itu lagi kumat. Bisa minta tolong. Tangkap dia. Takut melukain orang lain. Bu. Sri. Kamu pikir kamu bisa kabur dari persugihan ini? Tak bisa. Bu Sri tunggu Bu. Bu Sri, tunggu Bu, jangan lari Bu. Ya Tuhan, pasti mereka diperintah sama Bu Retno. Aku harus cari tempat sembunyi. Aku harus selamatin diriku dan bayiku. Itu dia. Tangkap dia. Bu. Ayo, kita bawa pulang aja. Biar suaminya yang ngurus. Meski sudah saya kasih tahu, tapi tetap saja warga nggak percaya. Mereka lebih percaya omongan ibu mertua saya. Astaga Mbak, lalu gimana nasib Mbak setelah ditangkap oleh warga dan kembali ke rumah itu? Saya disiksa oleh ibu mertua saya. Sini. Iki, lihat. Lihat Sri. Iki lihat suamimu. Iki hasil kegilaanmu. Iki anakku Sri. Anakku. Aku gila. Mas Tarno yang gila. Gak ada harta yang sebanding sama seorang anakku. Apa? Anak? Buat apa anak? Tapi tiap hari cuma makan nasi sama garam. Aku lebih baik miskin daripada kaya karena tumbal anak sendiri. Dan ibu, dengar baik-baik ya. Aku gak akan biarin ibu tumbalin anak aku lagi. Benar kamu ya. Kamu jahat, Mas. Kamu lebih pilih harta dan biarkan anak kamu. Kau lukai cinta setiaku. Kau tinggalkan aku pergi bersama. Sakit banget. Terus tiba-tiba perutnya kempes. Nggak mungkin, Sri. Nggak
mungkin bayi ini kau nanti. Gak mungkin, Sri. Gak mungkin, Sri. mengingat semua yang pernah terjadi selamanya. Walah, iki nopo toh? Sopo toh? Berantakin kayak gini. Apa toh? Siapa itu? Jangan ambil nyawa saya. Saya akan tumbalkan Sri. Ya, saya akan tumbalkan Sri malam ini juga. Tolong jangan ambil nyawa saya. Tolong jangan ambil nyawa saya. Jadi sekarang aku yang bakal jadi tumbal kalian. Aduh Mbak Sri, saya sampai nggak kuat ngikutin cerita kamu Mbak. Kok kayaknya hambatannya banyak banget, berat banget demi melindungi kandungan kamu. Ya Mbak, saat itu saya hampir menyerah. Dan suami kamu Mbak, Mas Tarno gimana? Apa diikut-ikutan nyiksa kamu? Saat itu saya memikirkannya suami saya bakal menyiksa saya. Tapi ternyata enggak. Justru dia menolong saya. Aduh. Sri. Dok. Dok, tangi yo. Sri. Mas, kamu mau tumbalin anak kita sendiri, Mas? Enggak. Dengar. Aku menyesal. Aku wis getun kapok. Aku ndak akan mau numbalin anak kita. Dan kamu lagi. Aku bodoh, Sri. Soalnya ibu bilang kita hanya bisa kaya dengan cara seperti itu. Astagfirullahaladzim, Mas. Dengerin aku. Kita tuh nggak perlu kaya buat bahagia, Mas. Kita tuh cukup saling percaya, berusaha, berdoa sing Gusti Allah. Iya. Saiki awakmu rumah aku. Terus kamu keluar dari rumah ini. Kamu harus buru-buru lari dari rumah ini. Terus gimana? Kamu percaya sama aku toh? Aku kok nyesal awakmu. Ayo metu, aku mohon kamu metu sebelum ibu datang loh.
perempuan ini pergi. Kita harus siapin penumbalan itu sekarang juga. Nggih, Bu. Siap. Ayo sekarang kita bawa masuk dia, Bu. Bagus. Kita tidak boleh buang waktu. Malam ini waktunya. Nggih, Bu. Loh, Percaya ya aku. no, Tunggu. siap toh? Kita tidak ada waktu lama. Ritual harus segera dilakukan. Yes. Jangan sentuh aku. Kamu tenang aja toh, Sri. Kamu tidak akan mati. Kamu cuma digobani sedikit aja. Ya? Ini demi kebaikan semuanya. Apa kau taruh? Kenapa dibuang? Ini toh lagi ritual. Bu, cukup. Semuanya udah cukup. Aku nggak mau ada lagi tebal dari darah anakku. Aku mau hidup aku bahagia sama Asri walaupun aku miskin, Bu. No, bodoh. Hidup miskin itu neraka. Kalian itu gak ngerti apa-apa. Tolongin ibu. Tarno. Kita keluar. Tarno, tolongin ibu, San. Jangan sakiti dia. Jangan. Mas Tarno, Mas. Saya benar-benar ketakutan. Saat itu, saya benar-benar takut kehilangan suami saya, Mbak. Saya lihat sendiri, suami saya seperti ada yang mencekiknya. Saya mikirnya suami saya pasti akan mengalami nasib yang sama. Seperti ibu mertua saya yang tewas mengenaskan. Aduh Mbak, kamu nggak minta tolong tetangga? Enggak, Mbak. Malam itu saya sangat panik. Akhirnya saya berusaha untuk masuk ke rumah untuk menyelamatkan suami saya. Mas,
ini kan yang kalian korbankan demi harta. Gak akan aku biarkan siapapun tersakiti lagi karena ini. Lepasin aku. Aku aja. Gue yang begitu kuat. Mas Tarno, Mas, kamu kenapa Mas? Sri, aku minta maaf, Sri. Aku salah. Aku bodoh, Sri. Enggak Mas, jangan bilang gitu. Aku udah maafin kamu Mas. Semuanya aku maafin. Aku mohon untuk kamu jaga anak kita. Jangan sampai dia ngalamin seperti apa yang kita alami. Iya Mas, aku janji. Tapi kamu jangan tinggalin aku Mas. Kamu harus tanggung jawab Mas. Ada anak kamu Mas. Mas Tarno, Mas. Mas Tarno, bangun Mas. Mas. Tolong Mas. Bangun Mas. Mas jangan tinggalin aku Mas. Mas Tarno. Iya Mas. Cepet bawa dia. Kita bawa ke rumah sakit. Alhamdulillah, Mbak. Suami saya akhirnya bisa diselamatkan. Setelah kejadian itu, Mas Tarno sempat dirawat beberapa minggu di rumah sakit. Pas sadar, dia peluk saya, minta maaf, dan bilang dia cuma pengen nyenengin ibunya. Tapi dia sadar caranya salah. Udah Mbak, jangan menangis Mbak Sri. Saya ikut senang, saya ikut lega mendengarnya Mbak. Akhirnya kisah ini sudah selesai Mbak. Lalu bagaimana kehidupan kamu sekarang? Kami mulai dari awal lagi, Mbak. Mas Tarno balik jadi tukang bakso lagi. Jualannya nggak seramai dulu, tapi rasanya lebih tenang. Rezekinya nggak banyak, tapi penuh berkah. Itu yang paling penting Mbak. Dan maaf Mbak, soal anak, kalau boleh tahu bagaimana? Anak kami lahir dengan selamat, Mbak. Sehat, laki-laki. Dan waktu saya pertama kali peluk dia, saya cuma bisa nangis. Akhirnya bisa peluk bayi saya sendiri. Beneran bukan mimpi, bukan teror. Terima kasih banyak Mbak. Sebuah pengalaman yang traumatis. Namun kamu begitu tegar melaluinya dan begitu tegar membagikan pada kita semua Mbak. Semoga keluarga kecil kamu, masa depan kamu itu bisa menjadi obat ya Mbak atas luka masa lalu. Terima kasih banyak Mbak. Kamu sudah begitu tegar menghadapi ini semua. Dan juga begitu tegar membagikan kisah kamu kepada para pemirsa, para perempuan hebat di luar sana. Iya Mbak, sama-sama. Salamnya buat keluarga kamu ya Mbak. Iya Mbak. Bagi para perempuan hebat di luar sana, jika kamu saat ini sedang menghadapi kegelapan, percayalah bahwa cahaya itu ada. Mungkin ia tidak akan datang secepat yang kita inginkan, tapi ia akan datang. Dan ketika datang, kita akan tahu mengapa kita harus kuat
selama ini. Dan pemirsa, bagikanlah kisah nyata Anda yang inspiratif dan bisa menjadi sumber kekuatan bagi para perempuan lainnya. Kisah yang terpilih akan kami tayangkan dalam episode khusus Catatan Hati Perempuan. Saya Nadia Mulia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam.